Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini bertepatan tanggal atau memasuki tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islamnya, sehingga dengan dimudahkannya langkah kaki kita untuk menuju salat berjamaah, ini adalah sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Yang belum tentu seseorang mendapatkan nikmat yang itu adalah nikmat terindah dalam hidupnya, bukan hanya sekedar nikmat materi, tetapi adalah dimudahkannya langkah kaki kita menuju atau mendapatkan yang namanya sesuatu. Nikmat terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini bahasan kita adalah tentang tata cara di dalam sholat berjamaah. Karena mungkin kita sudah terbiasa untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian termasuk juga adalah bagaimana kita juga perlu memperbaiki jikalau selama ini ada hal-hal yang perlu juga disempurnakan di dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Termasuk juga adalah nanti bagaimanakah hukum jikalau ada shaf yang terputus dengan yang namanya tiang. Bagaimanakah kita menyikapinya? Ketika sholat berjamaah ingin ditegakkan, maka hak bagi imam, jadi haknya muadzin adalah mengumandangkan azan. Adapun haknya imam itu adalah memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan yang namanya iqamah. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi SAW tidak berani untuk mengumandangkan iqamat sebelum Nabi SAW berdiri di hadapan mereka. Jadi jangan buru-buru muadzin itu langsung mengumandangkan iqamat sementara belum ada imamnya. Betutunjulan apalagi Pak? Betutunjulan imamnya. Qomat sudah dikumandangkan sementara imamnya lagi belum ada. Akhirnya betutunjulan. Cup maju sekalinya kisah palu ibalah. Takayana maju orang gila. Akhirnya camu salat berjamaahnya. Karena apa? Karena imamnya belum siap. Bahkan ketika di zaman Nabi SAW, Nabi SAW biasa beliau melaksanakan sholat sunat fajar atau juga qobliyah subuh, beliau melaksanakannya di rumah, Pak. Nah, biasanya Nabi memberikan tenggang waktu yang cukup lama, sampai-sampai masih sempat Nabi SAW bahasanya berbaring-baring setelah beliau
melaksanakan sholat sunat atau juga qobliyah subuh, sholat sunat fajar. Sampai-sampai suatu ketika pada saat para sahabat itu sudah berkumpul semuanya, Nabi belum juga tiba. Kemudian Bilal pun menjenguk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabari bahwasanya para jamaah atau para sahabat sudah siap. Nah, jadi mereka tidak ada yang berani untuk mengumandangkan iqamat sebelum imam, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dikumandangkannya iqamat. Karena memang haknya daripada imam itu adalah memerintahkan muadzin untuk iqamat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya imamnya belum juga hadir, kayak apa? Sementara kan kita sudah ada jam waktu, Pak. Batasan iqamat itu biasanya misalnya antara 10 menit, atau mungkin juga 15 menit, sampai 20 menit. Ternyata setelah habis waktu, imam belum juga muncul. Mungkin karena sesuatu dan lain-lain bisa terjadi, Pak. Mungkin imamnya pada saat itu buang air besar misalnya. Jadi jangan buru-buru juga kita langsung mengumandangkan iqamat tadi. Mentang-mentang waktunya sudah habis, lalu langsung muadzin berdiri untuk iqamat. Jadi siogianya mungkin kalau seandainya bisa kita tunggu terlebih dahulu, kecuali kalau memang ada imam yang lain, Pak. Kalau memang ada imam yang lain bisa. Tapi kalau seandainya memang tidak ada imam yang lain, maka bisa jadi kita harus menunggu terlebih dahulu sampai imam tersebut datang. Bisa jadi karena sakit perutkah atau karena apa imamnya terlambat datang. Maka siogianya ditunda dulu karena waktu ini juga adalah hanya settingan kita saja. Supaya mungkin disiplin atau juga tepat waktu antara adzan dengan iqamat. Nah, pada saat imam itu berdiri, kemudian imam pun meminta kepada para jamaah, yaitu adalah dengan perintah sawwu sufufakum, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskanlah saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan barisan atau saf itu adalah menjadi atau termasuk bagian daripada kesempurnaan sholat, Pak. Jadi itu menjadi pelengkap bahasanya, kesempurnaan daripada sholat berjamaah yang kita lakukan. Tapi bukan menjadi syarat sah sholat. Misalnya, Pak, kebetulan ada orang yang tidak mengetahui ketika ada beberapa orang yang batal, misalnya, atau satu orang keluar dari shaf karena batal. Ternyata orang yang ada di sisi ini tidak mengetahui, Pak. Tidak mengetahui, seharusnya kan langsung dia bergerak untuk merapatkan barisan. Jadi bisa dari samping bergerak. Bisa juga yang bergerak itu dari belakang. Kalau melihat yang samping tidak bergerak karena mungkin ketidaktahuan daripada makmum yang berada di samping, maka yang belakang maju ke depan, Pak, tidak masalah. Sekalipun itu lewat atau melebihi daripada 3 gerakan. Jadi 3 gerakan itu hanya sekedar ihtiyat, bukan menjadi pembatal daripada salat. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat pun Nabi pernah menggendong salah seorang cucu beliau ketika beliau memimpin imam, Pak. Jadi ketika Nabi memimpin imam, Nabi pernah menggendong salah seorang daripada cucu beliau. Ini kan bergerak, Pak. Ketika Nabi ingin sujud, maka Nabi meletakkan. Ini juga menjadi acuan bagi para ibu-ibu yang mungkin kesulitan karena anak-anak masih kecil, sementara waktu sholat itu sudah tiba. Daripada ditunda-tunda, menunggu misalnya abahnya datang, ada datang-datang juga, Pak, misalnya. Daripada lewat waktu sholat, maka bisa jadi pada saat itu dalam keadaan menggendong anaknya dia sholat. Jadi pada saat ingin sujud, maka diletakkan anak tadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun sujud. Ketika Nabi ingin berdiri, kemudian Nabi raih kembali anak beliau. Bahkan suatu ketika dikisahkan, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian ada sahabat yang mengetuk pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun membukakan pintu tersebut. Kemudian setelah itu Nabi meneruskan sholatnya. Nah, ini menegaskan bahwa sepanjang itu adalah gerakan-gerakan yang diperlukan. Sekalipun itu melebihi daripada 3 gerakan, itu tidak membatalkan sholat seseorang. Apalagi tadi merapatkan yang namanya shaf.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kata-kata min tamamis sholah atau juga menjadi bagian daripada kesempurnaan sholat itu menunjukkan bahwa ketika saf itu misalnya ada yang renggang, atau mungkin tadi karena ada satu orang yang batal, sementara yang samping kada paham, yang belakang juga kada paham, dibiarkan saf itu kosong misalnya Pak, maka itu bukan menjadi pembatal salat seseorang. Insya Allah salat berjamaah kita tetap sah, tetapi kesempurnaan dari salat itu yang tidak kita dapatkan. Jadi meluruskan dan juga merapatkan shaf adalah merupakan bagian daripada kesempurnaan salat. Di dalam riwayat yang lain Nabi juga pernah memerintahkan aqimu sufufakum wa tarasu, tegakkanlah shaf-shaf kalian dan juga rapatkanlah. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi juga pernah menegaskan aqimu sufufa, tegakkanlah shaf kalian, wahadu bainal manakib, dan sejajarkanlah antara bahu-bahu kalian Pak. Jadi bukan Nabi memerintahkan sejajarkanlah kaki-kaki kalian, bukan Pak, tapi justru Nabi menginginkan kepada kita agar mensejajarkan bahu. Karena insya Allah kalau urusan batis ganal atau halus itu bisa beda-beda Pak. Ada orang yang ukuran batisnya 42, ada yang 40, ada juga bahkan yang lebih daripada itu, ada yang mungkin kecil daripada itu. Kalau kita meluruskan kaki, maka bisa mencong-mencong sapa, bisa beda-beda. Maka itu kenapa Nabi SAW menegaskan wahadu bainal manakib, luruskanlah bahu-bahu kalian, sejajarkanlah bahu-bahu kalian, wasuddul khalal, dan selanjutnya apa? Yaitu adalah hindarilah yang namanya celah-celah di dalam shaf. Jadi celah-celah itu maksudnya apa? Maksudnya terbuka luas antara satu dengan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan celah Pak. Jadi bukan dalam artian berhimpit benar ketika sholat. Misalnya saking rapatnya shaf, lalu kita di dalam shaf itu kayak ini aja lagi Pak. Ada kau bergerak lagi, itu juga mengurangi kehusyuan kita di dalam sholat. Kayak ini aja. Jadi sedang itu antara bahu kita dengan bahu yang kanan dan kiri kita itu mungkin berdekatan tetapi tidak berhimpitan. Jadi sekali lagi berdekatan tetapi tidak berhimpitan. Kemudian walinu biaidi ikhwanikum, lemah lembutkanlah tanganmu dengan tangan saudaramu. Jadi kita itu ketika berada di dalam shaf, supaya shaf kita berada dalam ukuran yang sedang, maksudnya itu tangan ini bisa digeser Pak. Jadi ketika kita dalam keadaan mungkin karena saking banyaknya orang, lalu kita tangan ini jangan bakaras benar Pak. Jangan bakaras juga, kasihan kanan kiri kayak ini aja lagi. Nah, gara-gara pian pertama awak ganal, kedua genggaman juga ganal, sehingga pada saat itu orang samping kanan kiri kayak ini aja lagi Pak. Jadi layyin itu artinya lemah lembut. Jadi ini tangan ini bisa kita geser-geser ketika kita melihat keadaan samping kanan dan juga samping kiri kita. Jadi jangan juga mentang-mentang tadi hendaknya berdekatan lalu kita membuka lebar-lebar tangan kita. Walinu biaidi ikhwanikum wala tadaru furujatil syaitan, dan janganlah kalian memberikan kesempatan atau memutus untuk syaitan masuk ke dalam shaf-shaf kalian. Jadi pada saat kita renggang jauh jaraknya antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, maka disitulah syaitan akan membuat salat kita itu akhirnya kita tidak khusyuk Pak. Jadi ketika Allahu Akbar sudah kesana kemari pikiran baik, sana berputar ke sana kemari, hendak salam, hanya ingat bahwasanya kita sedang salat. Atau ketika baru takbir Allahu Akbar, awalnya tadi hilang kunci di mana mandak. Sekalinya pas lagi salat tercapai di sini, rupanya kunci berandakan di kantong seorang. Nah inilah syaitan mengganggu melihat mana di antara shaf-shaf itu yang renggang atau ada celah-celah di dalamnya. Wa man wasala safwan wasalahullah, barang siapa yang dia menyambung shaf maka Allah sambungkan rahmat untuknya. Inilah keutamaan Pak bagi mereka yang memperhatikan pertama lurusnya shaf, jangan mencang-mencong.
Yang kedua adalah jangan sampai kita meninggalkan ada celah-celah yang di situ ada kemungkinan bagi seseorang yang mungkin bisa masuk tetapi kita membiarkannya. Jadi ada celah yang di situ ada sebenarnya orang bisa masuk tapi kita membiarkannya kosong. Nah inilah yang membuat syaitan itu akan masuk ke dalam saf-saf yang kosong tersebut dan membuat kita terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia menyambung saf, maka Allah sambungkan rahmat untuknya. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang dia memutus saf, maka dia telah memutus rahmat Allah untuknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain, bahkan Nabi pernah mengingatkan, mengingatkan bagi seseorang atau juga para sahabat ketika itu, apa kata Nabi? Aqimus sufufakum, sampai 3 kali Nabi mengingatkannya. Tegakkanlah saf-saf kalian. Wallahi, demi Allah kata Nabi. La tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Demi Allah pasti akan benar-benar tegak saf kalian, atau sebaliknya kalian mau Allah akan membuat hati kalian itu saling berselisih, Pak. Jadi kalau kita itu dekat, nyaman, maka ketika itu seolah-olah karena rahmat Allah tersambung untuk kita dengan yang lain, maka membuat kita ittihad, bersatu, Pak. Tapi sebaliknya kalau kita melihat ada di antara mereka yang melaksanakan sholat berjamaah, ternyata safnya itu mencang-mencong, kemudian setelah itu renggang, itulah ternyata gambaran dari kita kaum muslimin yang tidak bersatu di dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang persentuhan fisik ketika kita sholat, itu seyogianya ketika kita di dalam saf itu dilakukan secara lemah lembut. Nah, lemah lembut. Jangan juga tadi bakarasan. Dengan hati dan juga saling mengerti akan dapat mendekatkan hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya pada saat walaupun di dalam hadis Nabi tadi disebutkan jangan membiarkan adanya celah-celah, itu tidak juga maksudnya memaksakan bagi kita untuk mengejar-ngejar kaki orang lain ketika kita berada di dalam shop. Nah ini yang jangan, Pak. Ini maksudnya mendekatkan, jangan ada celah-celah kosong. Itu bukan dalam artian pian menyasahi tarus batis orang. Orang misalnya lagi sholat khusyuk, pian gatuk-gatuk batis orang, atau mungkin apa namanya kelingking orang itu dijapai-japai supaya seolah-olah dekat. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, kita memaksakan yang namanya lurus dan juga berada di dalam shop yang apa namanya tidak ada celah-celah. Jadi sebenarnya adalah bagaimana layin, lemah lembut ketika berada di dalam shop, kemudian lurus antara bahu kita dengan bahu orang yang pada saat itu kita nyaman, Pak, berada di dalam shop. Yang penting tidak ada celah-celah yang di situ sebenarnya ada orang yang bisa masuk tapi kita membiarkan ada celah-celah kosong. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan daripada memutuskan daripada shaf. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu adalah yang paling depan. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu adalah yang paling depan. Kemudian wasyarruha akhiruha, dan yang paling jelek itu adalah shaf yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaliknya adalah sebaik-baik shaf bagi wanita itu adalah yang paling belakang. Wasyarruha awwaluha, dan yang paling jelek itu adalah shaf yang paling depan. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal sufufil ula. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat, maksudnya mendoakan kepada orang-orang yang berada pada shaf yang paling depan, Pak. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya motivasi bagi mereka yang berada di dalam shaf paling depan. Bukan dalam artian shaf paling belakang itu jelek, bukan, Pak. Tetapi sebenarnya adalah motivasi bagi kita untuk mengejar bagaimana terbaiknya kita sebagaimana yang Allah janjikan.
Lau ya'lamun nas ma fin nida wasafil awal. Kalau seandainya manusia itu mengetahui keutamaan daripada an-nida, yaitu adalah muadzin, orang-orang yang memanggil orang-orang untuk mengerjakan salat berjamaah. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan muadzin itu, Pak, wasafil awal, dan keutamaan orang yang berada di saf yang paling pertama, tsumma yajidu, kemudian semuanya tidak ada yang mau mengalah, Pak. Pokoknya berabut semuaan, hendak azan juga merabuti sidin. Padahal sidin misalnya petugas muadzin hari ini, sekalinya yang lain hendak juga mendapatkan keutamaan bagi seorang muadzin. Tidak ada yang mau mengalah. Bahkan begitu juga ketika berada di saf awal, tidak ada yang mau mengalah. Illa ayastahimu alaihi lastahammu bih. Maka pada saat itu seandainya mereka tidak mau mengalah, maka niscaya dengan cara diundi pun, maka mereka rela untuk diundi, Pak. Jadi kalau seandainya orang-orang mengetahui keutamaan dari saf yang pertama, karena saking berebut lalu akhirnya diundi misalnya, maka dengan cara diundi pun mereka mau untuk mengikuti undian tersebut, Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa saf yang pertama itu adalah saf yang luar biasa keutamaannya. Bukan dalam artian lalu saf yang paling belakang buruk, bukan seperti itu juga, Pak. Tetapi sebenarnya ini adalah hanya sebagai motivasi bagi kita untuk bisa meraih saf yang pertama. Karena memang tidak berdiri salat berjamaah kalau saf pertamanya kada penuh dulu, Pak. Nah, maulah saf kedua dulu, betutunjulan saf pertama, maka tidak dimulai salat berjamaah. Kalau tidak, penuh terlebih dahulu saf yang pertama. Jadi semua jamaah seyogianya memperhatikan saf yang pertama terlebih dahulu untuk dipenuhi. Kemudian selanjutnya apa? Maksudnya adalah apabila memang seseorang mampu dan ada kesempatan untuk meraih saf yang pertama, maka seyogianya dia pilih saf yang pertama. Di wadah kita, karena mungkin budaya orang timur itu agak sungkan. Nah, sungkan. Maka kadang-kadang kita betutunjulan, baik. Padahal saf pertama tadi janjinya adalah luar biasa. Kalau seandainya diundi, maka mereka akan berebut untuk bisa meraih itu. Tapi di wadah kita ini, maksudnya di Indonesia, kadang-kadang sungkan untuk berada di saf yang pertama. Mungkin karena umur, atau mungkin karena ya segala macamnya keilmuan dan segala macamnya. Akhirnya betutunjulan, pian aja. Padahal sebenarnya siapapun, sepanjang dia mampu untuk meraih saf yang pertama, maka silahkan. Kemudian dalam maksud daripada saf yang paling belakang, itu adalah saf yang paling buruk. Bukan dalam artian bahwasanya saf yang paling belakang itu buruk secara zahir. Maksudnya adalah ketika orang mampu meraih saf yang pertama, itu lebih bagus, Pak, daripada misalnya saf pertama belum terisi penuh, ini sudah diisi saf yang kedua dan seterusnya. Maka itu aturannya itu, Pak, yang namanya di dalam salat berjamaah, penuhi dulu saf yang paling pertama, Pak. Tidak boleh seseorang langsung mengisi saf yang kedua. Jadi tidak boleh seseorang mengisi saf yang kedua kecuali penuh terlebih dahulu saf yang pertama. Bahkan kalau seandainya ada orang salat di saf yang kedua atau di belakang, sementara masih ada lowong di saf yang pertama atau saf di depannya, Pak, maka orang yang mengerjakan itu dianggap dia terputus daripada salat berjamaah. Jadi yang dinamakan orang terputus dari salat berjamaah itu bukan dalam artian orang berada sendirian di belakang. Kan kadang-kadang ada pemahaman ketika seseorang berada di saf belakang, karena dia sendirian, dia harus menarik saf yang di muka. Bukan begitu, Pak. Kalau pian menarik saf di muka, kasihan, Pak. Sidin yang pada awalnya itu berada di saf yang depan, akhirnya sidin temundur. Bahkan ada nang sangit bisa jadi, Pak. Kenapa ikan menarik-narik aku? Aku sudah berdahulu datang, sudah berdahulu di depan, kenapa ikan menarik-narik? Jadi sebenarnya maksud daripada seseorang ketika dia sholat sendirian di belakang,
dan masih ada shaf yang kosong di depannya, maka itulah yang akan menjadikannya terputus daripada sholat berjamaah. Tapi kalau seandainya misalnya shaf yang di depan itu sudah penuh, shaf di depan sudah penuh Pak, sementara dia baru datang dan satu-satunya jamaah dia hanya sendirian di belakang, maka pada saat itu dianggap tidaklah memutuskan sholat berjamaah untuknya. Jadi sholat berjamaah untuknya tetap sah walaupun dia berada sendirian di belakang. Dia tidak perlu menarik-narik orang yang ada di depannya. Syukur-syukur juga misalnya orang nadi mukanya ini kada sangit Pak. Bisa jadi sangit, bahkan bisa jadi takalahi misalnya. Kemudian yang ditarik misalnya yang di depan, akhirnya kosong yang di depan. Kemudian akhirnya bergeser semuaan. Atau yang ditarik yang sebelah kanan misalnya, atau yang pojok. Kasihan pulang sidin berjalan Pak. Dihirit misalnya sidin berjalan ke tengah. Nah inilah sebenarnya maksud daripada terputusnya dia dari salat bernyawa kalau dia berada di sendirian di belakang, itu adalah kalau masih ada shaf yang kosong di depan. Jadi sepanjang masih ada shaf yang kosong di depannya, dia wajib mengisi terlebih dahulu dan jangan langsung dia mendirikan shaf yang kedua sebelum penuh terlebih dahulu shaf yang ada di depannya Pak. Bahkan kalau misalnya masih kawa aja Pak, menyempil walaupun menyempil, daripada misalnya tadi masih ada kesempatan yang kosong, sementara dia biarkan, akhirnya dia memilih untuk sholat di belakang, atau bisa jadi memilih, nang sebelah sana, aku semalam tuh belum bayar hutang, awan nang sebelah situ, amun aku sholat di situ, jadi bisa ditagihnya kena imuninya salam. Akhirnya kada mau sholat mengisi shaf yang kosong itu Pak. Akhirnya dia rupanya berdiri di belakang, mengisi shaf di belakang, masih ada shaf yang kosong, maka orang tersebut dianggap telah memutuskan sholat berjamaah untuknya Pak. Jadi sholat yang dia lakukan dianggap tidak menjadi bagian daripada sholat yang berjamaah. Nah ini hati-hati Pak. Jadi kita perhatikan dulu ketika masuk masjid, kanan, sudah penuh. Kan kanan dulu, kemudian sambil kiri, kanan, kiri, dan seterusnya. Jangan juga Pak, miring kapal. Kanan misalnya penuh, sementara kirinya kosong, jangan. Jadi kita lihat dulu ketika kita masuk masjid, akhirnya kanan masih kosong, kita isi. Atau kiri masih kosong, kita isi. Jangan ketika itu kita langsung mendirikan shaf yang berada di belakang sebelum penuh terlebih dahulu shaf yang ada di depan kita. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagi ibu-ibu bagaimana shaf di depan dan tadi yang terbaik ada di belakang, sementara sebaliknya yang terburuk ada di depan. Ini maksudnya bukan secara zahir Bu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika di zaman Nabi itu kan kada ada tirai Bu. Kada ada tirai kayak kita Pak. Nah ketika tidak ada tirai antara laki-laki dengan perempuan pada saat di zaman Nabi, maka khawatir itu berdekatan antara shaf yang paling belakang dengan shaf perempuan yang paling depan. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi ikhtilat atau ketercampuran atau berdekatannya antara laki-laki dengan perempuan. Maka itu kenapa Nabi mengatakan bahwasanya yang paling utama bagi perempuan itu adalah di belakang. Tapi bukan dalam artian bahwasanya ini secara tekstual. Ketika memang sudah ada tirai, apalagi di zaman ini sudah ada tirai, kemudian kalau ibu-ibu langsung mengisi di belakang, pintu di belakang gue kali, apalagi orang masuk kan, orang masuk misalnya hendak masuk, pian sudah mengisi di belakang, karena tadi pemahamannya shaf yang paling bagus bagi wanita itu paling belakang, akhirnya yang terisi justru paling belakang, padahal pintu orang masuk misalnya di belakang, akhirnya kadang-kala lagi orang ingin sholat berjamaah. Nah bukan seperti itu juga pemahamannya. Jadi silakan ibu-ibu mengisi shaf yang di depan dulu, shaf yang bagian ibu-ibu yang depan, bukan dalam artian itu adalah merupakan shaf yang terburuk, bukan. Jadi pemahamannya itu jangan kita pahami secara tekstual saja. Nah kemudian selanjutnya adalah terkait dengan yang namanya tiang Mbak. Terkait dengan tiang yang memang ini menjadi bagian daripada bangunan, mesti harus dibangun satu bangunan dengan menggunakan yang namanya tiang. Seandainya tidak menggunakan tiang, maka akan kesulitanlah bagi pembangunan yang namanya masjid tersebut. Ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan sebagai
bagian untuk bisa menjelaskan tentang atau perkara ini. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-saffil awal wa alaikum bil maimanah wa iyyakum was-saffi bainas siwar. Jadi apa kata Nabi? Hendaklah kalian berada di saf yang pertama dan carilah saf yang sebelah kanan. Nah, jadi utamanya memang yang kanan. Tapi kalau misalnya kanan sudah terisi, jangan juga pian memaksakan lalu misalnya berdiri di belakang. Tadi isi saf yang di depan terlebih dahulu. Walaupun itu adalah berada di sebelah kiri. Dan jauhilah saf yang ada di antara tiang-tiang. Nah, jauhilah saf yang berada di antara tiang-tiang. Ternyata Pak, hadis ini derajatnya adalah dhaif atau lemah. Jadi hadis ini dinilai oleh dhaif oleh para kritikus hadis. Karena ada salah seorang rawinya yang bernama Ismail bin Muslim dinilai dhaif. Nah, misalnya adalah dinilai dhaif oleh Al-Haythami, kemudian oleh Imam Albani. Mengatakan bahwasanya hadis ini adalah derajatnya dhaif. Jadi yang mengatakan bahwasanya saf yang di antara tiang itu hendaknya dijauhi ternyata riwayatnya dhaif. Yang kedua an Muawiyah bin Qurrah an abihi dari bapaknya qala kunna nunha an nasuffa baina sawari. Mohon maaf lah. Dahulu di zaman Nabi, kami dilarang untuk membuat saf di antara tiang-tiang masjid. Dan kami dijauhkan dari tiang-tiang masjid itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi, Abdullah, kemudian juga Imam Albani. Tetapi hadis ini didhaifkan atau dilemahkan oleh sebagian kritikus hadis. Karena ada salah seorang rawinya yang bernama Harun bin Muslim dinilai majhul atau juga tidak dikenal oleh para ahli hadis. Jadi kalau ada yang mendhaifkan, ada juga yang menguatkan antara jarah wa ta'dil, maka jarah itu yang lebih didahulukan, Pak. Jadi kecacatan hadis itu yang lebih diutamakan dulu untuk diambil. Berarti derajat hadis ini adalah dhaif. Jadi jarah itu artinya melukai akan rawi-rawinya. Ada beberapa rawi yang cacat, maka menjadikan turunnya derajat hadis tersebut. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu adalah an Abdul Hamid bin Mahmud. Dari Abdul Hamid bin Mahmud diriwayatkan qala kunna ma'a Anasin, kami bersama Anas. Dahulu kami bersama Anas, lalu kami melakukan sholat di belakang seorang gubernur. Lalu mereka makmum mendorong kami sehingga kami berdiri dan sholat di antara dua tiang. Lantas Anas mulai mundur dan mengatakan, yakni setelah selesai sholat, Anas mengatakan, kami dahulu pada zaman Nabi menjauhi ini, yakni sholat di antara dua tiang. Jadi hadis dari Anas bin Malik ini dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh mayoritas ulama hadis. Termasuk juga adalah oleh Az-Zahabi dan juga Imam Albani. Nah, kemudian selanjutnya adalah hadis riwayat Qurrah bin Ilyas menjelaskan bahwa adanya larangan dari Nabi membuat saf yang terhalang di antara tiang. Jadi dilarang untuk membuat saf di antara tiang atau terhalang tiang. Akan tetapi di dalam riwayat Anas bin Malik tadi tidak terdapat kalimat larangan sebenarnya. Dalam memahami hadis di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya membuat saf yang terhalang tiang. Ada yang menilainya hanya makruh saja, Pak. Jadi di antara ini kalau alhamdulillah kita kan kada tertutup tiang. Kalau ada masjid yang di situ tertutup tiang, ada yang menilainya itu hanya perbuatan makruh saja. Seperti Anas bin Malik, ada juga yang menilainya mubah. Di antaranya adalah Al-Hasan, Ibnu Sirin, kemudian Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Asy-Syafi'i. Menilainya itu adalah sebagai perbuatan mubah atau juga boleh. Jadi ada yang menghukuminya makruh, ada juga yang mengatakan hukumnya adalah mubah atau juga boleh. Oleh karena itu, berdasarkan hadis-hadis di atas tadi, maka pendapat para ulama bagaimana, Pak?
Nah, pendapat para ulama pertama adalah shaf jamaah dalam salat yang paling utama adalah tidak terputus oleh tiang. Jadi yang utamanya memang kalau memungkinkan bagi kita untuk bisa menghindari tiang, maka hindari, Pak. Jadi kalau bisa dibuat ukuran masjid yang di situ mungkin shaf itu tidak terhalang akan tiang. Jadi kayak ini nah. 1, 2, 3. Nah, akhirnya kan di belakang itu agak mundur sedikit sehingga tidak menghalangi para jamaah ketika berada di dalam shaf. Itu yang utamanya. Jadi apabila bisa dihindari, maka jangan seperti itu. Tetapi apabila nih, misalnya ternyata jumlah orang yang sholat berjamaahnya meluber banyak, Pak. Misalnya sholat Jumat. Maka seyogianya apabila jamaah tidak dapat dihindari melewati tiang-tiang masjid yang terhalang, maka tidak ada larangan untuk membuat shaf tersebut meskipun terhalang oleh tiang. Terlebih lagi kalau jamaahnya itu meluber atau juga banyak. Jadi jangan kita berargumen ini haram hukumnya di antara tiang, apalagi ternyata yang diisi cuma tengah, Pak. Diisi tengah sekalinya kanan kirinya kada diisi, Pak. Nah, ini yang juga cukup mencengangkan kita juga, kok di tengahnya diisi, di samping kanan kirinya kada diisi. Siogianya kan kalau memang orangnya jamaahnya banyak, ya sudah isi tidak mengapa. Lagian hukumnya tidak termasuk dalam perbuatan yang diharamkan, Pak. Nah, jadi bahkan tadi Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Malik mengatakan hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Sementara memang ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya adalah makruh saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita tidak perlu berdebat tentang masalah tiang ini. Sebenarnya kalau memang bisa dihindari ya kita hindari. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, maka sesungguhnya itu bukan menjadi sesuatu yang diharamkan atau bukan menjadi suatu pembatal daripada sholat, Pak. Jadi bukan dalam artian yang berada di antara tiang lalu batal sholatnya, terputus daripada sholat berjamaah, tidak. Seperti itu juga pemahamannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu. Ada 1 menit lagi. Demikian malah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dalam menyikapi sholat berjamaah, kita ingin sholat yang kita lakukan adalah sholat yang sempurna. Sekalipun memang yang namanya shaf itu bukan menjadi pembatal sholat jikalau ada sesuatu yang tidak sempurna, tetapi kita ingin menyempurnakan, dan itu adalah bagian daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.